baik-baik saja ya. Pada hari ini seperti di jadwal bahwa kita akan melakukan praktikum tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nah, tujuannya itu supaya apa? Supaya kalian itu bisa bagaimana memeriksa pemeriksaan fisik ibu hamilnya, supaya nanti tahu ada keadaan ibu hamilnya itu kondisinya seperti apa, apakah ada kelainan atau tidak, supaya nanti bisa dilakukan tahap selanjutnya atau rencana keperawatan selanjutnya. Baik, seperti biasa sebelum kita melakukan yang namanya tindakan keperawatan, kita itu harus mencuci tangan. Ya, anggap ya sudah tahu ya mencuci tangan 7 langkah seperti apa. Ya, jangan lupa setiap memulai dan mengakhiri tindakan kita harus melakukan cuci tangan. Nah, setelah itu kita siapkan alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya mungkin di sini tidak begitu lengkap, tapi setidaknya kalian tahu yang akan dipersiapkan itu apa aja. Yang pertama itu catatan kalian ya, catatan keperawatan untuk nanti pengkajian ibu hamilnya seperti apa. Yang kedua itu tuh kalian harus pakai menggunakan alat tulis, pulpen, boleh pensil ya. Itu terus selanjutnya itu ada stetoskop, monoaural atau Doppler. Itu nanti kalau ada pemeriksaan, mau pemeriksaan level ataupun auskultasi DJJ-nya ibu hamil janinnya seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini kita hanya pemeriksaan fisiknya saja. Untuk level auskultasi jantung janin itu tuh nanti ada pertemuan selanjutnya. Oke, kita juga mempersiapkan alatnya adalah termometer, terus pita ukur atau meteran, terus stetoskop, sphygmomanometer, reflex hammer. Terus juga ada alat perineal hygiene, itu tuh kom yang berisi di dalamnya ada kapas yang sudah ditaruh ini ya, bisa cairan salin seperti itu. Terus ada bengkok di sini ada ya. Bengkok sudah pada tahu kan adik-adik, bengkok. Terus ada juga timbangan dan pengukur tinggi badan, terus pen light juga, ini pen light. Terus ada selimut ya, selimut ya nggak bisa saya kasih tahu ya selimut seperti apa. Dan jam detik saya pakai jam. Oke, langsung saja kita masuk ke prosedur praktikum. Nah, untuk pada awal ya, jangan lupa juga bahwa mungkin di sini tidak ada pasien ini ya, pasien yang secara hidup kayak gitu. Jadi tapi ini ada ibu hamil. Kita anggap pantomnya ini adalah ibu hamil. Walaupun pantomnya hanya sebagian saja, tidak masalah. Kita anggap ibu hamil. Yang pertama itu kita harus jaga privasi dari ibu hamilnya. Kalau ada sampiran maka kita tutup sampirannya, terus kita kasih selimut sama ibu hamilnya, dan kita suruh ibu hamilnya nanti untuk membuka pakaiannya yang mana yang mau kita periksa. Nah, untuk pertama seperti biasa kita komunikasi terapeutik dulu sama ibunya ya. Mari kita mulai ya. Ya, selamat pagi ibu, ibu X ya. Ya, Ibu X, perkenalkan saya perawat Y yang hari ini akan memeriksa kondisi ibu dari pemeriksaan fisik, namanya dari head to toe. Head to toe itu dari kepala sampai ke kaki. Mungkin ibu akan merasakan sedikit tidak nyaman karena saya akan memeriksa seluruh tubuh ibu, tapi tidak masalah Bu, saya akan melakukan yang terbaik. Ibu bersedia? Ya, baik Bu, terima kasih. Kita mulai saja ya Bu untuk pemeriksaan fisiknya. Ya Bu, saya mau tanya kondisi Ibu hari ini seperti apa? Ada keluhan? Oh, tidak ada. Oh ya,
Nah, jadi adik-adik, kita pertama sekali kita harus tanya keluhan ibu ada atau tidak gitu, supaya sebagai anamnese di awal. Terus kita lihat kesadaran dari ibu, apakah kompos mentis, sadar secara penuh atau seperti apa. Tapi kalau ibu sudah bisa menjawab apa yang kita bilang, berarti ibu sudah kompos mentis gitu. Maka kita lakukan di tahap selanjutnya. Yang selanjutnya apa? Itu kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi setelah tadi kita memeriksa keluhan ibu sama kesadaran, selanjutnya kita periksalah tanda-tanda vital ibu. Apa saja tanda-tanda vital? Yang pertama itu periksa denyut nadi ibu, terus frekuensi pernapasan ibu, suhu tubuh ibu, dan tekanan darah ibu. Nah, sudah tahu ya alatnya. Kalau untuk nadi sama frekuensi pernapasan mungkin kita bisa pakai jam detik. Terus suhu tubuh kita bisa pakai termometer air raksa. Terus kalau untuk tekanan darah kita bisa pakai sphygmomanometer dan stetoskop. Oke, begitu. Kalau untuk TTV, setelah di TTV ibunya kita suruh untuk mengukur berat badan dan tinggi badan. Jadi ibu, ini saya sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan disebutkan, misalnya tekanan darahnya berapa, terus denyut nadinya berapa, terus disebutkan laju pernapasannya berapa dan suhu tubuhnya berapa. Terus kita timbanglah ibu dan ukur berat badannya. Oke, timbang ibu, ukur berat badannya dan tinggi badannya, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita setelah mengukur tinggi badan dan berat badan, ibunya disuruh untuk berbaring lagi. Duduk dulu ya. Setelah duduk, terus kita bilang ke ibunya, ibu maaf, saya mau memegang kepala ibu, saya mau melihat di kepala ibu ada benjolan atau tidak gitu. Sambil kita raba kepalanya, terus ada ini nggak bu, ada yang sakit nggak ketika saya tekan. Kalau misalnya ibunya bilang tidak, oh berarti memang tidak ada yang nyeri ya. Terus tidak ada juga benjolan ketika kita raba. Terus agak kita tarik sedikit rambut ibunya, apakah mudah rontok atau tidak. Jangan ditarik ini ya, kencang-kencang, khawatir ibunya kesakitan gitu. Sudah ternyata ibunya tidak ada rambutnya, bagus ya, tidak ada kerontokan yang berlebihan seperti itu. Nah, setelah masuk ke kepala dan rambut, kita beralih ke mata ibu. Nah, mata ibu kita lihat di situ apakah konjungtivanya pucat atau tidak. Jadi di matanya di ini ya, bawahnya kelompok matanya itu agak ditarik sedikit, dilihat apakah pucat atau tidak. Kalau pucat dia menandakan mungkin ibunya bisa anemia seperti itu. Dan dilihat sklera matanya dilihat bagian putih-putihnya itu tuh ada ikterik atau tidak. Ikterik itu warnanya kekuningan seperti itu atau tidak. Nah, selanjutnya kita kaji, setelah mata kita kaji hidungnya. Nah, hidungnya coba kita lihat, bisa pakai pen light, kita lihat apakah ada massa di hidungnya gitu. Kalau misalnya massa atau benjolan, berarti kita catat ada massa atau benjolan. Tapi kalau tidak ada kelainan, ya sudah, berarti hidungnya ibu normal seperti itu. Dan mungkin ibu ada batuk pilek atau apa, coba kita hidu gitu. Kita kasih bau-bauan ke ibunya suruh menghirup. Ibu tolong dihirup gitu kan. Ibu ini wangi apa, bau apa gitu kan, supaya ibunya menyebutkan. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa ibunya bisa mengenali bau atau tidak. Nah, terus setelah itu kita masuk ke pemeriksaan telinga. Nah, kita buat juga pen light di dalam, apakah memang ada benjolan atau tidak, ada cairan telinga yang berlebih atau tidak. Terus kita pegang mastoidnya ibu itu agak di depan telinga. Kalau kalian pegang di depan telinga kalian itu ada tulang gitu kan, coba
ibu hamilnya nanti ditanya, ibu ketika saya tekan ini nyeri atau tidak bu? Tuh, kalau ibunya bilang tidak, berarti itu normal seperti itu. Nah, sudah ke hidung, kita masuk ke bibirnya ibu. Kita perhatikan, inspeksi di bibir ibu itu apakah mukosa bibirnya kering atau tidak, kayak gitu. Kita coba bilang ke ibunya, ibu tolong buka mulutnya. Nah, kita lihat gigi ibu ada rapi, berlubang atau tidak, karena biasanya sering pada ibu hamil itu terjadi karies gigi, itu tuh karena kekurangan kalsium gitu. Nah, kalau ada karies maka kita catat ada karies. Nah, setelah masuk ke bibir dan gigi, kita lihat ke lehernya ibu. Kita mau kaji yang namanya ada nggak pembesaran kelenjar getah bening atau tidak, atau pembesaran tiroid atau tidak. Kita rabalah lehernya ibu. Kita di belakang, posisinya ibu di depan, atau dari depan juga bisa sebenarnya, karena kan ini posisi ibunya di depan. Nah, ibu ada sakit atau tidak ketika saya pegang lehernya? Tidak ada. Kita raba, ternyata tidak ada pembengkakan, berarti ibunya normal. Nah, setelah itu kita suruh ibunya untuk berbaring. Jadi ibu tolong berbaring, terus mohon bajunya bagian atas dibuka ya ibu, itu maaf ya bu. Nah, kita tutuplah pakai selimut. Terus kita cek auskultasi jantung sama parunya. Mungkin kalian sudah tahu cek jantung ibu yang pertama itu di interkostal 2 sebelah kanan. Nah, dihitung. Mungkin udah belajar fisiologi ya, dan kalian juga bisa searching nanti yang masuk interkostal 2 kanan kiri dan interkostal 4 itu di mana sih? Mungkin kalian bisa nanti lihat lebih lanjut di Google atau dimanapun. Nah, itu kita pakai yang namanya pakai stetoskop. Oke, kita peragakan sedikit saja. Kita pakai stetoskopnya, terus kita periksa. Kita anggap ini interkostal 2 ibu yang sebelah kanan. Nah, kita dengarkan denyut jantung ibu. Apakah ada suara tambahan selain suara luk-duk atau tidak. Nah, begitupun sebelah kiri. Terus di ini interkostal keempat. Kalau interkostal keempat itu biasanya agak di bawah puting ibu ya. Nah, di sini. Ini tempat apex jantungnya. Oke, sudah. Setelah kita melakukan auskultasi jantung, kita melakukan auskultasi paru. Yang pertama itu paru kanan di interkostal 2, kita anggap saja interkostal 2 di sini ya. Terus kita suruh ibu minta tolong tarik nafasnya, ya, keluarkan. Nah, kita lihat, kita dengarkan apakah ada suara nafas yang berbeda gitu, bunyi yang lain atau tidak. Nah, sebelah kiri juga seperti itu. Ibu tolong tarik nafas dalam, ya, dikeluarkan ibu. Oke. Nah, itulah cara memeriksa auskultasi jantung paru pada ibu. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke pemeriksaan payudara. Jadi kita mohon izin kepada ibunya, dan kalau bisa kita pakai sarung tangan supaya ibunya tidak merasa ini ya, tidak nyaman. Jadi ketidaknyamanan ibunya itu berkurang seperti itu. Jadi kita lihat, ibu maaf, kita mau melakukan pemeriksaan payudara. Saya buka ya bu. Oke, sudah. Maka kita lihat payudara ibu. Kita lihat inspeksi apakah simetris antara payudara kanan dan payudara kiri. Nah, kita lihat areola ibu itu tuh menghitam atau tidak.
berwarnanya lebih gelap atau tidak. Nah, setelah itu kita lihat putingnya. Puting ibu sudah menonjol keluar atau masuk ke dalam. Nah, ini coba diperhatikan, ini sudah menonjol keluar atau tidak, adik-adik. Nah, kalau yang ini sudah menonjol keluar ya. Oke. Nah, kalau belum menonjol keluar, maka kita ajarkan ibu ini nanti di rumah sering-sering ya dipijitnya seperti ini. Jadi tuh kita mengajarkan teknik Hofmann pada ibu kayak gitu, pada seluruh lingkaran putingnya. Teknik Hofmann itu dengan menekan areola itu ke arah luar, ke seluruh bagian lingkaran putingnya. Supaya apa? Supaya membantu putingnya untuk keluar. Itu. Nah, setelah kita lihat putingnya, maka kita mau meraba massa di payudara ibu, apakah ada benjolan atau tidak. Terus maaf ya Bu, saya periksa dulu benjolannya. Nah, di seluruh sisi payudaranya. Oke, setelah itu kita mau lihat ibu payudara ibu sudah menghasilkan ASI atau kolestrum atau belum. Tapi kalau untuk melihat itu kita harus tanyakan dulu pada ibunya, ibu ada riwayat keguguran atau tidak, terus lahir prematur atau tidak. Kalau misalnya ada lahir prematur atau keguguran, maka itu sangat hati-hati untuk memegang area puting susu. Karena apa? Itu bisa menyebabkan kontraksi uterus pada ibu dan bisa menyebabkan keguguran lagi kayak gitu, atau kontraksi padahal saatnya belum lahir, maka ternyata bayinya lahir seperti itu. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita bisa agak tekan sedikit apakah sudah keluar ya kolestrum atau ASI ibu atau belum, seperti itu. Nah, setelah selesai pemeriksaan payudara, nah kita coba sama ibu untuk memeriksa abdomen ibu. Nah, mungkin saya tadi sudah jelaskan ya, di sini kita hanya pemeriksaan fisik saja, tidak melakukan Leopold. Nanti untuk Leopold ada di materi selanjutnya. Oke, kita lihat abdomen ibu, kita inspeksi apakah ada striga epidarum, ada garis-garis di sekitaran abdomen. Terus apakah ada linea nigra. Linea nigra itu biasanya di sini ya, di sini ada bekas seperti kayak dibilang bekas jahitan tidak, tapi biasanya itu terjadi pada ibu hamil. Oke, setelah inspeksi pada abdomen, maka kita masuk kepada inspeksi pada perineum atau vulva seperti itu. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vulva vaginnya ibu. Maaf ya Bu, kita buka dulu. Oke, di sini kita anggap ini vulvanya ibu ya. Nah, pertama itu kita ganti sarung tangan. Kita ganti sarung tangan karena supaya sarung tangannya bersih, karena kita udah megang-megang atas, supaya bersih karena ini area yang sangat sensitif. Udah kita ganti sarung tangannya, terus kita coba bersihkan dengan kapas tadi, kita bersihkan. Oke, sudah kita bersihkan, maka kita lihat keadaan vulva ibu. Di vulva ibu itu apakah ada varises. Varises itu apakah ada penonjolan vena, misalnya itu warna-warna biru kayak gitu di vulvanya ibu. Kalau tidak berarti tidak varises. Terus kita lihat ada massa nggak benjolan di sekitaran situ, karena itu nanti kalau mau melahirkan bahaya ya kalau ada benjolannya seperti itu. Kelenjar. Kelenjar. Bartholin. Kelenjar Bartholin namanya. Oke, dilihat apakah ibu ada hemoroidnya atau tidak. Dilihat hemoroid atau tidak, maka dilihat juga ada jaringan parut atau tidak. Dilihat apa ibu
mengeluarkan cairan keputihan atau tidak, atau ada cairan-cairan lainnya, itu dilihat, diperhatikan. Oke, setelah itu kita tutup kembali ibunya pakai selimut bagian tubuh ibunya. Terus kita buka sarung tangannya, kita ganti lagi. Nah, yang selanjutnya kita memeriksa refleks patella dari ibu. Maka ibu disuruh duduk. Ibu, saya minta tolong ibu duduk tapi kakinya menggantung ya Bu. Terus kita periksalah refleksnya ibu itu diperiksa dengan menggunakan refleks hammer. Bagian ini sudutnya kita coba untuk diketuk ke lutut ibunya. Sayangkan ke lutut oke, ke lutut ibunya. Oke, sudah kita ketuk. Maaf ya ibu, saya ketuk dulu. Oke, kita ketuk. Nah, kita lihat ibunya ketika diketuk apakah kakinya ini agak bergoyang atau tidak. Kalau dia bergoyang berarti dia positif. Kalau kalian lebih mau agak tidak kelihatan gitu, kalian bisa pegang sedikit di bagian belakang lutut ibu. Terus kalau ada goyang berarti itu namanya refleks patellanya positif. Tapi kalau tidak berarti refleks patellanya negatif. Nah, kalau yang refleks patella negatif itu tuh berarti ibunya kekurangan vitamin B1. Nah, kalau dia positif dia berarti normal. Nah, kalau dia berlebihan, nah bisa jadi itu tanda-tanda preeklamsi. Jadi itu harus hati-hati ya. Jadi kalau dia positif tapi dia berlebihan getarannya, itu tuh patut dicurigai seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita periksa adanya udem atau tidak pada kaki ibu. Udem pada kaki itu tuh coba kita tekan di atas mata kaki ibu. Kita tekan. Kalau ada membentuk lengkungan dan dia tidak kembali normal. Jadi kan kalau kita tekan misalnya mata kaki ibu kayak gini, terus kalau misalnya kita tarik itu tuh kembalinya normal ya. Nah, kalau adanya edema kita tekan terus kita tarik, itu tuh masih kelihatan cekungannya seperti itu. Nah, ketika ada cekungan berarti ada edema atau biasa kita sebut udem ya, udem pada kaki ibu. Nah, terus kita lihat ada di kaki ibu, di daerah ininya ya, betisnya, apakah kelihatan ada varises atau tidak. Kalau varises itu kan penanya kelihatan jelas ya, warna biru menonjol kayak gitu, biru atau ungu yang menonjol, itu berarti ada varises. Tapi kalau tidak ada berarti ibu tidak mengalami varises. Nah, setelah itu kita bereskan alat lagi. Nah, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik, kita bereskan alat, terus kita bereskan ibunya juga. Kalau ibunya masih belum pakai baju, kita suruh ibu sudah selesai pemeriksaannya, mungkin bisa dibereskan bajunya, terus selimutnya dirapikan kembali ya. Terus sudah, apa yang kita peroleh tadi kita catat di catatan keperawatan tadi. Terus kita laporkan ke ibu, kita jelaskan ibu normal. Misalnya kita anggap ya ibunya normal, ibu pemeriksaan fisik kali ini alhamdulillah ibu kategorinya normal. Jadi mungkin selanjutnya kita kontrak waktu kapan lagi ibunya mau datang seperti itu. Setelah semua selesai, maka terima kasih ibu atas partisipasinya hari ini. Kita akan bertemu kembali misalnya bulan depan, yaitu sebulan lagi. Maaf ya ibu kalau
hamil. Jadi saya harap ketika kalian sudah melihat video ini, kalian sudah lebih mengerti gambaran bagaimana untuk memeriksa ibu hamil dari head to toe, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ataupun kalau misalnya ada ibu hamil misalnya di rumah atau daerah rumah, mungkin bisa kalian coba periksa seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Selamat menonton video ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.